Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri selaku moderator di kelompok 7 Mahat Al-Jamiah. Adapun teman-teman saya yang selaku pemateri, yaitu yang pertama Intan Julia Saputri, dan yang kedua Nur Fadillah, yang ketiga Nisa Andi Sarir, dan yang keempat Nurmala Widya Hartini. Adapun judul materi yang akan kami jelaskan yaitu Ikhfa dan Iqlab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan Ikhfa dan Iqlab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Julia Saputri akan menjelaskan sedikit tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada 5. Yang pertama izhar, ikhfa, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang ikhfa dan iqlab. Yang pertama ikhfa. Ikhfa menurut secara bahasa itu artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan menurut istilah ikhfa adalah menyuarakan bunyi lafal atau kalimat dengan cara disembunyikan atau disamarkan. Pembagian ikhfa dalam hukum tajwid ada 2, yaitu ikhfa hakiki dan ikhfa safawi, di mana ikhfa hakiki termasuk dalam pembagian hukum nun sukun dan tanwin, dan ikhfa safawi masuk dalam pembagian hukum mim mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah. Saya akan bahas tentang ikhfa. Dalam bahasa, ikhfa adalah menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan menurut istilah, ikhfa adalah menyuarakan. Adapun pembagian hukum ikhfa dalam hukum tajwid ada 2, yaitu ikhfa hakiki dan yang kedua ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki termasuk dalam pembagian hukum nun mati atau tanwin. Sedangkan ikhfa syafawi termasuk dalam pembagian hukum nun mati. Pengertian ikhfa hakiki. Hakiki menurut bahasa adalah benar-benar atau sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah yang dinamakan ikhfa hakiki adalah menyembunyikan lafal atau bacaan dengan cara disamarkan dan sungguh-sungguh, yaitu terdengar idgham atau mendengung. Hukum bacaan ikhfa hakiki. Hukum bacaan disebut ikhfa hakiki adalah bertemu dengan salah satu huruf izhar al-haq bertemu dengan huruf idgham bigunnah, huruf idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Huruf ikhfa hakiki ada 15 huruf hijaiyah, yaitu qa, fa, do, to, do, so, shin, sin, za, zol, dol, jun, dan ta. Ikhfa syafawi berasal dari kata syafawat yang artinya bibir. Sedangkan menurut istilah adalah mengembangkan lafal atau bacaan dengan samar-samar di antara 2 bibir. Sekian dari saya. Fisabilil haq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andi Sarir. Saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan ikhfa syafawi. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Hukum bacaan disebut ikhfa syafawi adalah apabila ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membaca hukum ikhfa syafawi yaitu harus dibaca samar-samar di antara 2 bibir dan dibunyikan dengan dengung. Cara membaca hukum ikhfa syafawi berikut adalah cara membaca hukum ikhfa syafawi sebagai berikut. Harus dibaca tarmihim bihijaroh, tidak boleh dibaca tarmihim bihijaroh. Harus dibaca inna robbihim, tidak boleh dibaca inna robbahum bihim, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi poin kedua, yaitu iqlab. Iqlab yaitu
Salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara harfiah, iklab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca hukum iklab. Cara membaca hukum iklab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun ataupun tanwin jadi suara huruf mim sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harakat. Hukum iklab di dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil dan huruf tersebut diletakkan di atas antara nun ataupun tanwin dengan huruf ba. Contoh hukum iklab: membakhola yunbitu jazaa'an bima mim baqiyatin ambatakum awanum baina. Sekian dari saya. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari materi kami dari kelompok 7 Mahat Al-Jami'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.